Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment tanggal 11 November 2022 teman-teman. Akhirnya IHSG-nya rebound ya teman-teman. Bursa Asia sumringah seperti ini. Kita bisa melihat pergerakannya memang mantap sekali. Tadi malam Dow Jones 3,7, 7,3 dan 5,5. Terus kemudian juga regionalnya oke semuanya teman-teman. Nah, IHSG-nya memang naik ya teman-teman. IHSG-nya memang naik seperti ini. Tapi di sini saya akan membahas naik melewati titik ini, maka IHSG-nya baru bagus teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan materi ya. Di sini hari ini teman-teman IHSG-nya ikut euforia kenaikan ya. Setelah tadi malam rilis inflasi Amerika Serikat ya. Inflasi Amerika Serikat mulai jinak ya. Bursa saham Amerika melejit kuat dan tentu teman-teman hari ini sudah pada mendulang profit seperti itu. Saya ada fast trade beberapa saham dan juga ada mengurangi beberapa saham yang saya kurang suka. Switching ke beberapa saham seperti ada Arto, ada GoTo karena tadi pagi masih sempat dapat Arto di harga bawah, GoTo juga demikian teman-teman ya. Oke, kita akan lihat dulu pergerakan dari market ya seperti ini. Boleh dibilang sebenarnya untuk pergerakan dari IHSG ini boleh dibilang masih belum cukup aman, teman-teman. Masih belum cukup aman. Kenapa? Karena IHSG saat ini closingnya hanya istilahnya mengembalikan posisi yang sehari sebelumnya. Ya, rentang gerak sebelumnya IHSG itu kan sempit, hanya di sini aja. Rentang gerak sebelumnya itu ya antara di bawah 38 retracement sampai di atas retracement 38. Kira-kira seperti itu aja. Jadi geraknya itu sebenarnya seperti ini aja. Ya, namun demikian karena memang kemarin volatilitas regional dan mood market regional juga kurang begitu bagus, ketidakjelasan yang nggak kuat dan juga ketidakjelasan yang nggak pasti dan juga rilis inflasi Amerika yang masih belum jelas. Nah, setelah rilis inflasi Amerika menjadi lebih jelas, akhirnya marketnya juga naik. Orang sudah lebih jelas positioningnya mau buy atau enggak seperti itu. Ya, seperti yang kita tahu teman-teman, inflasi Amerika Serikat kemarin, ya seperti yang kita tahu inflasi Amerika Serikat kemarin memang semuanya membaik ya teman-teman. Tingkat inflasi year on year, kemudian tingkat inflasi inti dan juga bulanan semuanya di bawah konsensus, di bawah ekspektasi dan di bawah bulan sebelumnya. Jadi memang indikator hasil inflasi ini menandakan memang inflasi Amerika Serikat mulai melandai sehingga para pelaku pasar percaya bahwa mungkin the Fed mungkin akan lebih moderate dalam mengambil langkah moneter untuk mengatasi inflasi selama ini, kira-kira begitu. Nah, kita kembali ke kondisi pergerakan dari saham teman-teman. IHSG-nya saat ini hitungannya itu adalah masih belum kemana-mana. Kenaikan IHSG hari ini hanya istilahnya mengembalikan yang kemarin ya. Karena di sini ada titik penting yang harus dilewati IHSG untuk bisa bagus, teman-teman. Di manakah itu? Yaitu adalah di kisaran sekitar harus di atas 7.140-an, 7.135, 40-an seperti itu. Which is itu adalah merupakan high candle sebelumnya, teman-teman. High candle sebelumnya. Jadi kalau misalkan itu bisa dilewatin, maka memang kemungkinan besar IHSG-nya itu bisa berpola inverted head and shoulder seperti ini dengan target kenaikan bisa minimal sampai ke high sebelumnya di IHSG sekitar 7.344 ya. Ini adalah berlaku if dan then seperti itu, dan juga dalam kedepannya mungkin tidak langsung naik segitu, tetapi perlu yang namanya ya naik turun seperti itu ya. Selama kita menunggu sampai akhir tahun ini, mungkin kita lihat dulu market mungkin masih akan naik turun dan itu adalah umum ya. Jadi itu adalah umum, namanya bursa naik turun itu adalah umum, dan perlunya bagi kita adalah bagaimana kita bisa membeli ketika satu saham itu mau naik, dan ketika sudah mau turun ya mungkin kita harus menjualnya walaupun the nextnya dia mungkin masih akan naik, kira-kira seperti itu.
Nah, pergerakan dari IHSG teman-teman. Pergerakan dari IHSG hari ini jelas sangat kuat karena mover-mover dari IHSG itu saat hari ini kuat banget ya teman-teman. Hampir semuanya naik ya. Ada yang nggak naik tapi ada semua hampir sebagian besar naik. BCA, BRI, Bank Mandiri naik ya. Jelas ini adalah big cap banking, di mana big cap banking ini memang secara langsung dia terkait dengan data inflasi ya. Amerika Serikat kemarin inflasinya bagus sehingga dimungkinkan in the next the Fed menjadi tidak lebih agresif dalam menaikkan suku bunga ya, seperti itu. Bisa jadi tetap, bisa jadi naik tapi dengan besaran yang lebih kecil ya, seperti itu. Tapi kalau langsung turun kayaknya enggak, jadi perlu soft landing. Maka dari itu ya kita nikmatin aja seperti itu. Mungkin the next market masih akan naik turun ya, seperti itu. Kemudian saham Telkom, Astra ini nggak ikut bergerak. GoTo, nah inilah kontributor penggerak market yang kuat, yaitu GoTo, karena saat ini posisinya adalah di 6 besar ya. Terus kemudian ada juga beberapa yang naik ini sektor metal. Nah teman-teman yang ngikutin channel saya tentu masih ingat kemarin ada sektor-sektor yang saya notice ke teman-teman untuk ini ya istilahnya memberi perhatian lebih, yaitu ada semen kemarin tapi semen beberapa aja yang naik. Terus ada media ada beberapa yang naik. Terus ada metal ya. Metal alasan saya adalah karena harga metalnya sendiri yang naik teman-teman ya. Karena harga dari saham terkait komoditi metalnya yang naik. Jadi itulah kenapa kemarin saya sampaikan, nah seperti ini adalah komoditi metalnya yang memang naik, jadi saya sampaikan ke teman-teman ini tin metal, kemudian ada gold ya, ini jelas sekali efeknya ke MDKA, Antam ya, teman-teman tentu bisa merasakan kenaikan dari MDKA dan Antam. Nah itu ya, jadi dorongan ini ya kaitannya dengan harga komoditas juga ya, komoditas batubara lagi turun, ini saham-saham terkait batubara pada turun. Komoditas metal pada naik, harga-harga terkait komoditas metal pada naik. Seperti itu ya, kira-kira begitu. Jadi mempelajari sektor-sektor harga-harga dan harga-harga komoditas itu adalah sangat berguna bagi kita untuk bisa ya kira-kira lebih presisi bagaimana sih kita mengincar sektor saham yang lebih tepat ketika kita mau memilih sahamnya, begitu. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita tengok dulu kondisi regional ya, walaupun tadi udah saya bahas sekilas. Nih kondisi regional adalah hijau royo-royo ya teman-teman. Amerika jelas hijau, Eropanya juga teman-teman bisa ngelihat nih hijau. Ini Eropa tanggal kemarin teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita lihat yang Eropa hari ini nanti. Terus kemudian ini Asianya juga hijau. GoFood-nya kita coba refresh, ini kok sepertinya masih data kemarin, jadi ya kita cek dari data yang dari ini aja, dari sini. Ya kita lihat dulu untuk kondisi dari ini ya, dari bursa dulu ya, bursanya seperti apa. Sebentar saya akan pilihkan dulu untuk bursa Asia. Kita refresh dulu, takutnya nggak update. Bursa Asia jelas ini kenceng, percaya diri intraday-nya. Kemudian ini Hang Seng juga 7%, 1.200 poin, sangat percaya diri sampai closing. Bursa Eropanya ini bursa Eropa ini tanggal 11. Oke, berarti ini benar, ini ada kenaikan tapi tidak begitu signifikan, hanya sekitar 0,5% aja. Ya, setengah persen, 0,5 aja, berarti tipis banget ini naiknya ya. Oh kok tipis banget, 0,5, oke ya 0,5%. Sorry, saya salah lihat ya, saya kira 0,05. Naiknya adalah 0,48, 0,49% atau 68 poin untuk DAX ya. Kemudian FTSE naik 0,29%. Kemudian CAC 40 naik 0,6. Jadi Eropa sore ini naik tapi juga tidak terlalu signifikan karena kemarin dia udah naik kenceng ya. Kemarin udah naik kenceng. Nah, teman-teman bisa lihat yang kemarin Eropa yang bawah itu udah naik kenceng.
Nah, terus kita kembali ke sini. Bursa Amerika untuk yang futuresnya kita coba intip ya. Futuresnya kita intip, Dow Food-nya masih hijau tapi ya 0,4 aja. SP500 0,5 masih hijau. Nah, teman-teman, hari ini walaupun secara umum marketnya itu naik ya. Walaupun secara umum hari ini marketnya naik, tapi saya tidak menggunakan margin. Justru kemarin saya menggunakan margin. Ya, justru kemarin saya menggunakan margin. Alasan saya adalah karena ini hari Jumat. Terus kemarin baru kenaikan yang tinggi, jadi kalau saya biasanya seperti itu justru saya take profit sebagian atau minimal saya tidak menggunakan margin. Saat ini saya hari tadi banyak melepas margin ya. Jadi saya trading pada modal sendiri. Nah, di judul ini kan saya sampaikan sudahkah loading barang ya. Hitungannya kalau saya sudah loading barang, selalu ada barang seperti itu. Cuman untuk barang-barang yang terkait margin saya tidak menggunakan margin, begitu ya. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas. Untuk minyak ya masih naik turun, ini kecenderungannya naik lagi teman-teman, di sekitar 88 sekarang. Natural gasnya juga ada kecenderungan naik. Nah, ini batu bara teman-teman. Batu bara saat ini yang masih turun ya. Batu baranya yang masih turun. Jadi hari ini juga terlihat di sektor batu bara ini tidak ada geliat yang kuat untuk naik. Jadi tetap aja seperti itu. Apalagi Indo Tambang Raya kan juga ex dividen ya. Jadi turun karena dividennya kemarin 4 ribuan ya. Nah, terus kemudian yang teman-teman masih ingat saya sampaikan dari kemarin dan juga saya warn hari ini adalah komoditas emas itu terjadi break dari tren lain ya. Jadi ini adalah komoditas yang turun trennya, sehingga ketika saya bikin maka resistannya ada di atas ya. Resistannya ada di atas dan dia sudah rebound. Nah, seperti ini reboundnya adalah dari resistan-resistan sebelumnya. Sehingga ini kalau tadi pagi saya sampaikan adalah teman-teman perhatikan MDKA Antam, dan nyatanya MDKA sama Antam juga reboundnya kenceng seperti itu ya. Kemudian CPO teman-teman. Nah, CPO ini sebenarnya untuk harga kan tinggi. Tapi kenapa kok CPO cukup berat? Nah, teman-teman, tadi saya ngelihat berita. Ini berita ini tanggal 9 November kemarin ya. Teman-teman silahkan baca sendiri. Saya kemarin dapatnya dari kemarin juga sih sebenarnya. CPO kena blacklist, Eropa, RI kurangi babatutan demi sawit. Ini tanggal 9 November ya teman-teman. Minyak kelapa sawit CPO, Indonesia kerap menjadi perdebatan deforestasi ya. Namun demikian Indonesia berhasil membuat kemajuan dengan menurunkan deforestasi secara signifikan. Ini silakan dibaca sendiri, intinya ada berita seperti ini. Saya sendiri juga tidak terlalu tidak terlalu perhatian untuk trading, tidak terlalu sering atau bahkan jarang sekali trading di CPO karena saya memilih sektor-sektor yang sangat-sangat in seperti itu ya. Jadi mungkin ini sekedar silakan teman-teman yang memang lagi pegang saham CPO silakan dibaca lebih detail di CNBC Indonesia ya, seperti itu. Terus kemudian tin ya teman-teman. Tin masih ini adalah tin ya. Terus ini adalah gold. Jadi chart dari tin oke, chart dari gold oke ya. Nikelnya juga oke. Jadi memang saham-saham yang ada potensi naik ini memang dari saham-saham terkait metal ya teman-teman. Jadi itu saya sampaikan tadi pagi dan metal-metal juga pada rebound ya seperti itu. Nah, ini nikelnya. Oke, terus kemudian kita akan ngebahas nih beberapa saham yang udah saya kumpulkan hari ini ya. Saya kumpulkan hari ini. Kita coba tengok dulu. Ya, teman-teman, secara umum memang hari ini banyak saham yang bergerak naik ya. Kalau kita lihat di sektor begini, kita klik, kita akan mendapati bahwa sebagian besar saham ini naik. Tadi lebih kencang lagi tapi terus pada turun ya. Nah, kalau kita lihat siapakah sektor atau apakah sektor yang mendorong kenaikan paling kencang, itu adalah sektor teknologi, teman. Teknologi kalau kita runut lagi, ternyata ada GoTo ya di MMX, ada buka beli. Jadi mungkin yang saya analisanya GoTo, buka beli ya, terus kemudian Arto ya. Sebagian mungkin lainnya di Pevindo ini
sahamnya Arto, BBYB, SSIA ini sudah saya bahas juga. Sebagian mungkin saya bahas besok ya. Kemudian ada Arto masuk lagi, BBAI, BNGA. Sebagian mungkin saya bahas besok, sebagian saya bahas hari ini. Basic Industry teman-teman ada MDKA ya. MDKA sudah saya bahas juga kemarin. Sudah saya warn ke teman-teman kemarin. IDX 30, Arto, GoTo, Buka, MDKA, Antam. Ya itu juga saham-saham yang akan saya bahas semua ya. Finance ada Arto, JMAS, ASBI ini saya belum bahas. IMJS masuk bahasan saya ya. Seperti itu. DBX papan pengembangan ada Arto, Buka masuk semuanya. BP saya bahas tadi pagi ya teman-teman. BP saya bahas tadi pagi. LQ45 ada Arto, GoTo masuk lagi bahasannya ya. Kemudian Arto, GoTo, DMMX, Buka, MDKA ya. Itu aja selalu saham-saham yang saya bahas. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke bahasan saham yang udah saya sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah Arto. Ya, Arto ini diam-diam ya teman-teman. Jujur aja ini bener-bener diam-diam. Kalau teman-teman ngandalin chart kemarin ya mungkin nggak tertarik. Ya, kenapa? Karena dia konsolidasi di area 0 sampai 38 kisaran itu. Cuman kalau teman-teman pengguna aliran atau teman-teman seperti saya bisa ngelihat pergerakan saham secara langsung ya di running trade. Kalau teman-teman pengguna pergerakan saham di running trade, tentu ketika ngelihat saham Arto itu mulai bergerak, loh kok Arto bergerak, loh kok Arto bergerak. Saya tadi masuk agak telat ya. Cuman saya agak kaget ketika saya lihat Arto kok di 5.000-an gitu ya. Nah ini kok di 5.000, ini kan angka, boleh dibilang angka genap ya teman-teman. Angka genap. Jadi kemarin itu kan Arto kan cuma di 48 ya, sekitar sebelumnya juga di 49. Jadi 5.000 ini men-trigger saya untuk langsung buka chartnya Arto ya. Jadi Arto kan ini kan harganya sentuh 44 sampai 48 ya, memang sekitar 48 itu target penurunan Arto dan sampai di situ. Sehingga ketika Arto itu sampai di 5.000, saya langsung notice, oh Arto gerak nih di 5.000. Saya langsung buka bid offernya Arto, langsung saya masuk sampai sekitar 52 sekian ya. Saya masuk, tapi beberapa trading juga seperti itu. Karena ini adalah barang tradingan saya dan prinsip saya adalah Arto GoTo itu adalah mover ya. Arto sama GoTo ini adalah mover index ya. Jadi ketika kondisi-kondisi tertentu, ketika kondisinya pas, kadang akan dipakai untuk mendorong IHSG begitu ya. Jadi GoTo, jadi karena dua hal itu saya amati, maka saya langsung aja nggak istilahnya nggak pikir panjang lagi, Arto GoTo udah langsung hajar kanan gitu. GoTo sendiri sebenarnya dari kemarin juga udah saya incer, cuman kan saya bilang ini GoTo ini kalau dia bergerak barengan pasti marketnya bisa sangat trending, dan teman-teman bisa ngelihat sekarang GoTo ikut bergerak ketika Big Cap Banking bergerak. Hasilnya apa? Hasilnya jelas sekali bahwa IHSG-nya tidak terbantahkan, dia naik kencang ya. Itu Arto pergerakan dari Arto. Nah, kira-kira in the next Arto ini bagaimana pergerakan harganya? Nah, Arto ini kan istilahnya baru rebound. Nah, reboundnya Arto hari ini teman-teman, ini kalau dari tren kecil ini yang kita ambil, ini dia baru sampai di 50 retracement. Teman-teman masih ingat nggak sebelumnya? Saya pernah bahas bahwa Arto yang kemarin-kemarin dia naik, kan gagal naik-naik terus itu. Itu karena dia ketemu 50 retracement yang di sini. 5650 itu 50 retracementnya Arto. Jadi kondisi sekarang Arto itu ini baru sampai di 50 retracement. Jadi Senin ini adalah merupakan kunci bagi Arto. Apakah dia bisa melewati 50 retracement ke atas? Karena itu penting. Dan mungkin kalau dia naik lagi di situ, saya akan positioning lagi untuk Arto. Kenapa? Karena trennya dia masih jauh gitu loh. Namun demikian saya harus ngelihat konstelasi pergerakan dari saham-saham di sini gitu loh. Kalau misalkan marketnya kurang mendukung dan yang lain-lain mungkin nggak bergerak, ya mungkin Arto bergerak, bisa jadi karena kaitan dengan inflasi ini kan masih kuat, inflasinya bagus, kemungkinan kenaikan suku bunganya bisa diredam,
Sehingga saham-saham yang terkait dengan inflasi yang bagus ini adalah saham banking dan Arto adalah salah satunya. Dan kondisi Arto sendiri sudah tertekan cukup lama. Jadi kuncinya di 5650 Arto untuk hari Senin in the next-nya ya. Kemudian in the next-nya adalah Arto memiliki target harga sekitar 7 ribuan. Ini adalah merupakan 7.700 adalah merupakan 50 retracement-nya Arto. Kemudian bank ya, bank ini saya analisa karena ya dia ada pergerakan yang cukup masif ya. Pergerakan yang cukup masif selama beberapa saat ya. Jadi ada percobaan gitu. Itu yang selalu saya lihat. Oke, kita coba lihat dalam weekly-nya. Weekly-nya sama aja. Ini juga sama aja. Jadi mungkin kita langsung tarik aja salah satu tren terdekatnya ya. Kita akan tarik aja salah satu tren terdekatnya. Kalau kita sampai sini udah sampai 50 retracement, ini udah sampai ya, berarti ini udah sampai ya. Ini bisa dipakai di sini atau mungkin langsung pakai yang paling tinggi ini aja. Jadi dia baru keluar hari ini di 23,6 retracement ya. Resistance berikutnya itu ada di 1750 dan targetnya itu ada di sekitar 50 retracement. Ini juga sekaligus merupakan MA200, targetnya di 1883, tapi berlaku if dan mungkin tidak akan langsung ke sana. Kemudian buka hari ini bergerak karena memang ini masih masanya IPO-nya beli-beli ya teman ya, begitu ya. Jadi biasanya yang terkait dengan bidang usaha yang sama, dia akan ikut bergerak. Nah, jadi cukup simpel aja saya mengamatinya. Maka buka adalah biasanya ikut bergerak dan hari ini cukup oke bergerak. Namun demikian ini memang secara pergerakan harga buka dia di atas GoTo ya. Namun demikian saya tadi hampir ngambil bukanya udah lebih lincah ya. Udah lebih lincah ya udahlah, karena udah ini kenceng saya akhirnya ngambil GoTo aja. Ya intinya ini kan masih long downtrend. Kalaupun misalkan ambil barang ya harus cukup hati-hati juga selama ya mungkin masih fase IPO-nya beli-beli, mungkin ini mungkin masih akan menarik seperti itu, tapi sekali lagi tetap harus dilihat kondisi market ya. Nah, kemudian untuk GoTo nah kemudian untuk GoTo boleh dibilang GoTo ini adalah naik sejak tanggal 21 ya, tanggal 21 karena dari tanggal 21 tuh dia nggak mampu untuk naik ya. Jadi coba kita tarik ke sini. Resistan berikutnya GoTo saya masih pegang ya. Baru masuk tadi 222. Kemudian 38 retracement-nya 246 dan targetnya sementara ke 265 teman-teman. 265 di sini 265 ya. 265 oke. GoTo. Kemudian kita intip secara tren bagaimana. Trennya memang baru mau cross up, momentumnya belum ada, baru mau cross up. Mungkin kita bisa lihat dari momentum sini, volume 3 hari merangkak naik, oke. Ya, sementara itu aja dulu. Coba kita lihat untuk pergerakan asingnya. Kita lihat pergerakan asingnya untuk GoTo. Kita buka dulu di sini GoTo asingnya bagaimana. Oke, luar biasa teman-teman. GoTo asingnya tebel ya. Dan masuknya asing ini adalah jauh lebih besar sejak tanggal 18 Oktober karena saya hanya bisa ngelihat dari 18 Oktober ya. Kecuali saya turunkan begini, ya jauh lebih besar ya. Asingnya hari ini masuknya jauh lebih besar ketika saya scroll down sampai 11 Agustus pun dia paling besar asingnya masuknya hari ini. Ya, kalau yang buka tadi gimana? Buka asingnya juga tebel ya, asing juga tebel. Arto coba. Arto asingnya juga lumayan, cuman sebelumnya Arto dia asingnya banyak keluar juga. Nah kemudian untuk beli saya nggak bisa cerita sih karena ini masih baru juga ya, teknikal juga saya nggak bisa ngebaca karena masih baru. 484 IPO-nya kan 450 ya, jadi saya cuma bahas seperti ini aja karena nggak bisa saya bahas secara teknikal ya. Nah kemudian auto teman-teman ya, auto ini kan sebenarnya kemarin saya bahas bahwa ini dalam rangka retracement, tapi tiba-tiba hari ini udah digas full aja ya. Nah auto dalam tren yang lebih besar, sudah pernah saya bahas bahwa auto itu ada 1530-an, itu adalah merupakan resistan dari
uptrend price channelnya dia. Nah kan, tapi kalau dalam monthly saat ini dia baru keluar di sekitar 38 retracement-nya. Targetnya dia masih di 1783. Menarik ya teman-teman. Untuk auto kita coba intip ADX-nya. ADX-nya masih bagus. Ya memang masih bagus. Karena trennya dia memang berlanjut ya. Nah, kemudian saya langsung ke saham-saham terkait energi. Saham energi perminyakan agak naik kan untuk harga komoditasnya. Ini untuk Elsa teman-teman, memang perminyakan memang sedikit naik, tapi regional marketnya oke, mood marketnya oke, ya, sehingga Elsa yang kemarin turunnya udah sampai di 61,8 retracement. Teman-teman masih ingat gambaran ini? Artinya ketika dia rebound dari 61, saya ceritain dulu ini. Ketika dia break dari 38 retracement, ya, targetnya ke 61, kecapai. Ketika dia rebound dari 61, maka target minimum adalah di 38,6. 38,6 kecapai nggak? Kecapai. Namun demikian closingnya pas di situ gitu loh. Nah, ini penting untuk hari Senin besok di 363 itu dia mampu lewat atau enggak. Kalau enggak dia akan berpola seperti ini. Dia akan berpola seperti itu. Oke, kemudian Medco ya teman-teman. Medco ini secara tren paling bagus untuk saham terkait energi. Kenapa? Karena dalam tren terakhir yang saya analisa ini, dia hanya terkoreksi dari 0 sampai 38. Tidak lewat dari itu ya. Ini seperti saham-saham batubara sebelum harga batubara turun kemarin. Nah, dia mantul dari 38 dan lanjut. Dia mantul dari 38, tidak terkoreksi lebih dalam. Artinya apa? Artinya tren ini berpeluang besar untuk lanjut naik. Ya. Jadi mode dari Medco ini adalah buy on weakness karena ini barang sedang bagus-bagusnya ya, sedang sayang-sayangnya seperti itu kira. Nah, ini kita bisa ngelihat trennya ada sedikit kenaikan ya. Trennya ADX-nya trennya ada sedikit kenaikan. Namun arahnya teman-teman harus perhatikan. Ini kalau kita bicara indikator ya, karena indikator itu selalu telat nongolnya. Jadi kalau memang teman-teman nggak mau dipenuhin dengan mindset indikator, mungkin bisa main polosan aja. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan indikator, mungkin teman-teman bisa menggunakan indikator time frame yang lebih panjang, yaitu weekly, supaya lebih confirm ya. Nah, seperti itu. Di weekly-nya gimana? Ini di weekly-nya ya. Di weekly-nya oke. Jadi kalau kunci guideline yang lebih luas adalah weekly-nya. Weekly-nya oke untuk Medco, tapi kalau di daily mungkin teman-teman akan mendapatkan ya lebih noisy gitu, lebih noisy signal gitu. Oke. Perusahaan gas sih masih belum signifikan pergerakannya. Perusahaan gas masih belum signifikan pergerakannya. Dia ya hitungannya ini nggak terkoreksi dalam juga. Polanya dia nggak terkoreksi dalam. Saat ini dia terkoreksinya hanya sampai di 38 retracement. Ini apabila saya ambil tren dari bawah ini ya teman-teman. Saya ambil tren dari bawah ini. Koreksi dia masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Memang kemarin dia sempat keluar dari 38 ke 61. Jadi break dari 38 sini. Targetnya ke 61 kecapai. Terus dia bisa tutupan di atas 38. Sehingga polanya tidak jadi seperti ini. Tidak jadi sideways. Tetapi bermainnya adalah di rentang atasnya. Tapi ternyata ini juga dia hampir break. Kembali lagi sama. Nanti targetnya tetap di 1690 untuk perusahaan gas. Kemudian untuk Akra ini hitungannya masih retracement. Ini kenaikan hari ini belum kenceng. Jadi dalam tren naik ini dia retracement di sekitar 23. Nggak kemana-mana, nggak naik, nggak turun. Hitungannya begitu. Tapi cukup bertahan di 1475 merupakan supportnya yang pertama dari kenaikan ini dan terkoreksi ini ya. Kemudian saham-saham terkait sawit. Pergerakannya kemarin juga banyak yang turun. Hari ini sih beberapa sudah mulai rebound, tapi saya hanya pilih SIM sama SGRO. Kalau yang lainnya pergerakannya intinya sama, tapi ini lebih bagus begitu. SIM sama ya. Dalam tren kenaikannya ini kemarin dia sampai ke 61,8. Nggak kuat ya. Biru itu adalah 50 retracement sehingga dia terkoreksi lagi. Nah, kalau teman-teman mau lihat
nilai koreksinya ini bisa, ini kita geser dulu. Jadi kita ambil dari swing low ke swing high, bawah ke atas. Maka koreksi tren kecil ini sampai di berapa? Koreksi tren kecil ini udah sampai 50 retracement, ya wajar. Wajar dan mulai rebound sampai di 50 tapi sampai di 38,2 retracement tapi masih belum mampu. Jadi resistan sekarang 422. Kemudian SGRO model-modelnya sama dengan SIM tadi ya, yaitu dia retracement. Yaitu dia retracement mana tadi? Nah, dia retracement dalam tren kenaikannya ya. Sampai di berapa dia retracement? Saat ini area kuning, area hijau ini adalah 50 retracement dari tren yang lebih besar. Tapi kalau kita ukur dari tren kecil ini, dia kemarin terkoreksi, hari ini ikut terkoreksi lagi, overshoot sedikit mendekati 50 retracement. Terus closingnya adalah ditarik naik ya, kembali di atas 38 retracement atau di atas 2180, 2180. Resistan berikutnya 2260, 2206. Nah terus kemudian ini adalah saham yang terkait metal. Teman-teman masih ingat ya? Di pagi kemarin saya sampaikan juga sektor metal ini teman-teman bisa perhatikan. Dan cukup ini ya, bagus lah begitu. Kenapa? Karena pergerakannya yang kemarin-kemarin agak nggak jelas, ini jadi lebih jelas ya. Ini jadi lebih jelas. Ini ada satu pola seperti wedge seperti ini dengan target kenaikannya kalau kita tarik. Ini bisa sampai ke 50 retracement dari tren besarnya. Di kisaran 2350 untuk Antam. Kemudian untuk Inco juga sama modelnya ini kalau kita tarik. Targetnya ini cukup tinggi ya. Di sekitar 8.000-an ya. 8.200-an untuk Inco. Kemudian untuk TINS ini dia masih cukup berat. Karena kalau kita lihat dari tren besarnya ini. Maka TINS ini masih belum mampu lewatin 23,6 retracement ya. Ini ya yang Fibo yang kiri ini. Dimana ini yang kuning ini adalah 50 retracement. Kemudian titik kenaikan kemarin kan dia sempat naik di sini. Ini adalah 38 retracement, ini 50, ini 38, ini 23. Nah, sekarang tuh dia masih di kisaran 23. Jadi memang masih cukup berat pergerakannya. Nah, kemudian ini adalah MDKA teman-teman ya. MDKA yang terkait emas. Ini kalau kita tarik ada satu pola juga seperti triangle begitu. Dengan target kenaikannya dia bisa sampai di sekitaran, kalau kita ukur seperti ini, ketinggian ininya ada ya kira-kira di sekitar 5.400-an. Kemudian ADMR ya untuk terkait metal-metal juga. Namun hari ini ADMR-nya nggak kemana-mana. Memang dia sempat turun tadi sampai supportnya. Terus rebound lagi sehingga penurunannya hanya sekitar 10 poin atau 0,5%. Kemudian SCMA teman-teman. SCMA ini kemarin saya sampaikan kan, silakan dipantau. Karena dia ada testing-testing begitu resistan dan hari ini ngetes 269. Itu kuncinya ya 269, lewat dari itu masih banyak sih dia resistannya. Mungkin kita bisa ngelihat secara weekly-nya untuk lebih jelasnya ya. Nah, weekly-nya lebih jelas teman-teman. Dia saat ini memang sudah lewat dari 50 retracement tapi ada sekitar 270 itu adalah resistan. Berikutnya di 280, kemudian 303 untuk SCMA. Kemudian Saratoga secara pergerakan masih belum begitu bagus karena dia ketemu 38 retracement ya. Sementara target dia di 2666 ya, 2670-an lah. Kemudian MTDL ini juga masih sama modelnya dengan Saratoga tadi, dia masih ada resistan di 38 retracement ya. 38 retracement tuh di 603 ya. Sementara begitu aja karena memang pergerakannya begitu. Kemudian IMAS teman-teman ya, kemarin udah saya sampaikan, hari ini masih lanjut lagi. IMAS nih hanya terkoreksi ringan aja, dan istilahnya ini masih kumpul energi begitu, karena dalam tren kenaikannya dia memang naik tinggi, flying lah seperti itu, dan kemudian ada konsolidasi. Jadi istilahnya ini adalah consolidation after flying. Mungkin kita bisa ngelihat weekly yang lebih jelas. Dia ada resistan 990 teman-teman. 990 kurang dikit. The next-nya resistan 1070.
Targetnya 1184. Kita lihat dalam tren ini, apakah trennya? Oh, trennya oke ya. Ini trennya kan udah saya bahas kemarin juga. IMJS belum begitu bagus ya secara tren karena hijau birunya belum nongol. Tapi kalau kita lihat candlenya memang sebenarnya sudah cukup oke ya daily. Ini daily lah ya teman-teman. Cukup oke, merangkak naik dari bawah sekarang sampai 289 tuh resisten, targetnya di 310 ya. IMJS mungkin weekly lebih jelas. Nah, enggak juga sebenarnya. Karena memang pergerakan dia belum jelas ya. Belum jelas karena trennya di sini kan kebaca memang belum jelas ya. Trennya lemah dan belum jelas arahnya. Kemudian TKIM hari ini dia naik. TKIM hari ini dia naik ya. Setelah kemarin retracement ya. Nah ini. Jadi retracementnya dia tuh kemarin sampai di hijau. Hijau itu adalah merupakan 38 retracement. Dan dia rebound dari titik hijau itu ya teman-teman. Memang titik itu adalah titik batas. Nah ini nggak kebaca di sini. Coba saya gambar lagi. Ini adalah 38 retracement di kuning itu. Closing dari situ nggak mampu di bawahnya. Peluang ke bawahnya bisa sampai ke 7.680 di 61,8 retracement. Tapi dia memilih untuk rebound ke atas. Resistance berikutnya 8160, kemudian 8485 ya. Kemudian INKP secara pergerakan secara umum sama ya. Jadi dalam tren naik yang paling kecil yang saya lihat ini dia terkoreksinya hanya sampai di 23,6 dan ini ada percobaan untuk rebound. Sementara itu aja dulu. LPPF aja, berikutnya adalah PPF. Nah, untuk LPPF ini udah deket dengan 50 retracement ya. 50 retracement secara tren dia masih naik. Ini ada 50 retracement, ini cukup kuat loh. Karena di sini nggak mampu lewat ya, ini nggak mampu lewat dan ini belum tahu karena memang sebelumnya ini juga nggak mampu lewat di sini. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya, bahwa ISG-nya memang naik tapi dia harus melewati satu titik yang udah saya sebutkan di atas tadi. Kalau memang lewat dari itu akan sangat menarik ya teman-teman. Peluang beberapa saham juga udah saya bahas tadi ya. Seperti saham-saham metal, saham-saham Arto, dan teman-temannya. Apalagi saat ini inflasi udah cukup melandai, setidaknya seperti itu. Jadi mungkin dalam 1-2 minggu ke depan masih kita bisa menikmati euforia deflasinya Amerika seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.